basic itu ada di banking. Jadi saya mulai masuk di Bank BNI ini tahun 92, kemudian saya berkarir dari ODP, pemasar, kredit, kemudian masuk ke jajaran pimpinan, dan saya sempat juga memimpin di 2 wilayah, yaitu di Makassar dan Jakarta. Kalau dari sisi lokasi, ya mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya sudah merasakan semua. Nah, terakhir dari tahun 2018, saya diberikan penugasan untuk bekerja di BNI Life ini. Sebetulnya sekarang industri keuangan antara asuransi dengan perbankan mungkin satu rumpun, tapi memang ada unik tersendiri. Karena di asuransi itu ada sesuatu yang berbeda, di mana mungkin kita tidak mudah untuk menjual produk-produk asuransi dibandingkan perbankan. Yang kedua, masalah literasi juga. Literasi perbankan itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan industri di asuransi, sehingga itu ada tantangan tersendiri. Yang ketiga, secara teknik, secara perhitungan kita harus menghitung sesuatu ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti buat kami. Tentunya itu ada teknik-teknik tersendiri yang harus kita pelajari juga. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang baru yang harus saya geluti supaya kita bisa lebih baik lagi. Hidup itu harus punya semangat, harus kita bekerja keras, dan apinya harus terus menyala, harus punya api. Kemudian jangan pernah menyerah, jangan kita itu terbatas sama kemampuan yang ada, tapi bagaimana kita menciptakan kemampuan baru supaya lebih semangat lagi. Leadership itu kan harus menjadi contoh juga. Kita harus memahami apa sih yang kita sekarang geluti misalkan dari BNI Life. Satu, saya harus tahu produk yang dijualnya ini apa. Yang kedua, bisnis proses. Yang ketiga, harus memahami dari kondisi yang ada. Saya nggak bisa berkeluh kesah dengan kondisi yang ada, tapi justru dengan yang ada, apa yang harus saya improve dari sisi SDM-nya, dari sisi sistemnya, ataupun dari sisi IT. Nah, kalau setelah itu, tugas dari pimpinan adalah memutus satu kebijakannya seperti apa. Setelah diputus, kita lakukan dengan cara monitoring. Nah, monitoring apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai rencana, kita harus lakukan perbaikan kembali. Kalau sudah bagus sesuai dengan rencana, kita lakukan apa yang bisa diimprove lagi. Jadi nggak pernah berhenti. Kita tahun 2019 itu ada 24 penghargaan yang kita peroleh ya, dari lembaga independen, kemudian ada yang bergengsi juga. Ada dari sisi produknya, ada dari sisi bisnisnya juga, kemudian ada dari hasil pengembangannya juga ada. Itu berbagai kita peroleh, termasuk untuk compliance juga kita peroleh ya. Nah, selama tahun 2019 ya alhamdulillah kita mendapatkan 24 penghargaan. Dua 2019 akhir kemudian 2020 ada isu yang kurang baik di industri asuransi. Ya, kita ketahui ada beberapa asuransi mungkin yang dalam pendalaman sekarang ini bahwa terkait masalah investasi, terkait masalah produk, itu akan berdampak juga pada tempat kami. Nah, kami lakukan upaya-upaya bagaimana kami tetap menjaga kualitas daripada aset yang dipercayakan oleh nasabah ke tempat kami atau di BNI Life. Oleh karena itu, kami lakukan investasi dengan lebih prudent. Sebagai contoh, kami harus mengembangkan uang nasabah itu dengan cara sistem rating untuk investasinya. Ada obligasi-obligasi, kami punya kebijakan. Kalau di BNI Life itu minimal rating adalah single A. Untuk saat ini, untuk yang obligasi, kita ada sekitar 60% itu ada yang triple A. Kemudian 40% itu berbagi antara double A dengan single A. Jadi ya untuk obligasi kita pasti dengan fixed income yang kita peroleh dengan kualitas yang baik juga. Yang kedua dari sisi saham. Saham ada yang kita direct langsung ya ataupun yang dengan reksadana. Kedua saham ini seandainya ada di situ kita coba bedah apa isi reksadana tersebut sehingga tidak ada kekhawatiran. Kami di reksadana mengharapkan bahwa para manajer investasi memasukkan dalam LQ45, Kompas 100 ataupun IDX 30.
Jadi kita lebih menjaga daripada kualitas. Ada konsekuensinya. Mungkin kita menjaga kualitas, tapi return-nya itu tidak sebesar yang saham-saham yang sangat atraktif. Itu enggak, tapi risiko buat kami itu terlalu tinggi. Sehingga kami investasi tahun 2020 kita perkuat juga untuk kualitasnya sendiri dan kita supaya dipercaya oleh para nasabah. Kita mulai beralih sekarang ya. Pemasaran itu mengarah ke sebagian itu ke digital. Jadi kami juga mempunyai sarana sekarang, kita punya web BNI Live yang sudah bisa jualan secara digital. Kemudian kami bekerja juga dengan link aja untuk penjualan di situ. Nah, kemudian kami akan masuk juga ke mobile apps-nya BNI ya. Di situ ada mobile banking BNI. Kemudian tahun 2020 kami juga merencanakan akan masuk ke beberapa e-commerce untuk bekerjasama. Jadi untuk menghadapi tantangan itu kita antisipasi dengan melakukan pemasaran yang secara digital. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa sekarang lagi perubahan daripada sistem. Nah, diharapkan tahun 2020 kita memiliki sistem yang lebih baru lagi untuk core IT-nya, baik individual maupun yang core group. Obsesi bagaimana membawa BNI Live ini lebih bagus lagi. Tentunya kami harus selalu berinovasi, harus melakukan improvement dari berbagai sisi. Baik secara pribadi saya juga harus memperbaiki diri, ya harus melakukan improvement juga, dan tentunya dengan tim yang ada di BNI Live ini. Karena kita BNI Live sekarang dengan aset kurang lebih sekitar 18 triliun, ya lebih sedikit, itu harus kita bawa lebih bagus lagi untuk tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang.